Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, maaf mengganggu waktunya, walaupun kalian di hari libur ini kita mencoba untuk belajar kembali. Terima kasih juga yang udah datang. Nah, untuk materi kali ini kalau kata Kak Gem tuh singkat saja. Jadi nanti kalian tinggal baca aja nih di yang tadi, yang file yang di-download. Itu udah ada tutorial video lengkap juga. Jadi mungkin nanti kalian bisa cek juga di situ. Kalau misalkan kurang lengkap dan masih bingung bisa tanya ke Akang juga. Nah, langsung aja kali ya, karena ini beberapa materi emang panjang dan harus sering-sering dibuka sih, karena apa ya, ini penting sih. Udah, kita mulai aja dulu kali ya. Bentar. Nah, udah muncul screen-nya. Ya, sudah. Bentar, saya pindahin dulu yang ini. Ya, teman-teman, sebagai informasi, tahun lalu nggak ada materi desain sistem ya, nyari sendiri. Yang sekarang teman-teman diajarin langsung, jadi manfaatin betul. Dan ini yang membuat mahal website web design kalian ya. Nah, oke. Aduh, sebentar. Nah, teman-teman, minggu kemarin kan kita udah belajar nih sampai palet warna semantik. Terus saya belum lihat nih, ya teman-teman udah ngerjain sampai yang modul 1.7 belum gitu. Paling kapan ya, saya pengen lihat juga apakah teman-teman udah ngerjain atau belum gitu. Silakan, Nah, siapa tahu ada yang mau share screen ya untuk menunjukkan biar dapat feedback. tapi kalau misalkan belum ya nggak apa-apa, nanti saya akan cek juga ya. Nanti lewat Google Classroom. Ya, lewat Google Classroom. Nah, untuk yang materi kali ini kita lanjut yang kedua. Jadi teman-teman tadi yang filenya yang tadi yang udah di-download, kita ini dulu aja ya. Kita apa namanya? Kita tutorial lagi dari awal. Jadi nanti yang file di-download itu ada dua. Ada tutorial input layer sama yang how to create design system 2 sama 3. Nah, kalian tinggal klik aja yang 2 sama 3-nya, klik 2 kali. Terus nanti kalian masukin ke project kalian yang kemarin, yang ada apa tutorial design system yang pertama. Ini saya masuknya ke ini dulu. Nah, kalau udah beres, sampai ada tulisan dan ini, diselesain aja. Terus kita pergi yang pertama, kita cari aja di sini yang kemarin kita buat kan judulnya how to create design system juga ya. Nah, ini yang misalkan yang kemarin tuh nggak ada 2 sama 3-nya. Jadi, yang pertama, kita klik aja nih yang nggak ada angkanya. Setelah itu balik lagi, yang kedua ini yang ada tulisan angkanya ini, klik lagi 2 kali. Nah, kalau waktu itu di sini kan sampai hanya 1 sampai 7 ya, yang kemarin tuh. Kita tambah manual aja, misalkan tambah manual, add new page di sebelah pojok kiri atas. Nanti ada tulisan page sekian berapa gitu. Nah, kita balik lagi ke yang desain sistem kedua ini.
Kita copy paste judulnya nih, klik aja 2 kali. Nah, kalau udah sampai ke fokus kayak gini, kita copy, balik lagi ke page yang ini, klik 2 kali lagi, terus kita paste lagi. Udah. Setelah itu, balik lagi nih yang 2 dan 3, kita copy paste semua file yang di sini atau langsung Ctrl A, Ctrl C, terus masukin lagi ke file ini ya, ke page-nya yang selamat datang di modul 2. Nah, gitu aja. Jadi emang harus satu-satu sih. Nah, ini saya anggap kalian udah coba ya, udah masukin semua filenya sampai 3.3. Nah, di yang kedua ini kita mulai agak rumit. Kalau di sini, kalau kita baca di fundamental style guide yang ini tuh kita pakai teknik yang mulai mantap sih ya. Ada auto layout 3.0, ada varian sama fitur constraint juga. Terus di sini komponennya ada atomic design dari level terkecil yaitu atom, terus molekul, terus organism sama template sampai page. Nah, ada ketentuannya juga. Jadi sebelum mulai ya kita butuh fokus dulu nih 30 sampai 40 menit ke depan. Dan ingat di setiap modul ini kira-kira makan 20 sampai 40 menit. Jadi setiap ini tuh antara 20 sampai 40 menit gitu. Jadi di sini saya cuma ngasih dikit aja, kalian harus belajar sendiri. Ini tutorialnya tinggal ngikutin aja. Nah, nggak lupa juga buat ngingetin untuk ngikutin secara urut. Karena apabila skip, nanti kalian bingung sendiri gitu. Nah, di sini juga kita pakai beberapa panel properties. Bisa diklik juga kalau kalian udah download ya. Ini udah langsung tutorial dari Figma-nya. Terus pluginnya juga ada beberapa yang kita pakai. Ini tinggal diketik aja nanti di plugin sebelah sini ya. Satu-satu. Misalkan Simulayer dan lain-lain. Jadi nggak usah diklik aja, tapi ini bisa buat jadi acuan. Sama shortcut, kalau command sama dengan control, option sama dengan alt. Nah, kita lanjut yang ke 2.1. Nah, ini notes ya. Kalian harus baca dulu instruksinya. Nanti takut bingung. Nah, di sini kita bikin intro dulu ya. Ini untuk pembuatan teks atau disebutnya badge juga. Ini bisa komponen yang mengindikasikan label singkat. Jadi kalau kalian lihat di e-commerce tuh kayak apa namanya kategori-kategori gitu loh. Nah, ini bisa buat ngasih label kayak paid, cancel, pending atau yang lain lah statusnya gitu. Nah, di sini ada bagian pertama, kalian biasa membuat elemen dasar. Di sini ada playground 1 juga nih. Nah, kita bisa ikutin juga yang di sini, misalkan ketik T di sini, terus kita ketik status. Terus kalau udah, kita klik lagi tulisan statusnya. Kita ubah nih. Ingat yang font style yang kalian buat di minggu kemarin? Kita klik yang sebelah kanan ini. Nanti kita ubah ke ukuran teks medium. Nah, teks S medium. Nah, tapi kalau misalkan Kang, kenapa saya masih nggak ada ya di sini font-fontnya, jenis-jenis fontnya kok nggak ada ya di sini? Berarti kalian belum nge-copy data dari yang 2 dan 3 ini ke yang pertama gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah ke-copy nih, ini yang file yang 2 dan 3 ya. Kalau kalian lihat tuh di sini masih belum ada nih stylenya. Sedangkan yang kalian buat pertama minggu kemarin itu udah ada. Jadi kalian harus pindahin satu-satu. Oke.
sampai sini saya anggap kalian bisa ya untuk nge-copy datanya aja. Nah, kita lanjut untuk yang bagian pertama. Nah, setelah udah dibuat jadi text as medium ini, kita bikin auto layout. Pencet Shift A. Nah, terus di panel kanan tuh ada klik ini ya, pada bagian auto layout yang sebelah ini nih. Nah, kita pindahin arah posisinya ke pojok kiri atas. Align top left. Itu kan jadi sama ininya. Terus kita ubah paddingnya. Padding tuh ini ya. Horizontal padding sama vertical padding. Kita ganti atas bawah tuh 2, yang ini. Terus yang kiri kanan 8. Terus ubah alignment-nya yang 3 garis biru ini jadi center-center. Klik ini aja. Nah, tengah. Ini ada pro tipnya. Jadi kalian bisa ngerubah padding lewat kolom yang padding yang sebelah sini juga. Tapi kalau misalkan kalian lebih nyaman satu-satu ya nggak apa-apa gitu. Nah, setelah itu ini frame yang ini kita ubah namanya. Atau Command R atau Control R. Tapi harus diklik dulu ya yang sebelah kiri. Kita ubah namanya jadi text. Geser. Terus kita rubah warnanya yang status ini, yang text ini. Kita tambah fill. Pilih yang primary surface. Terus stroke-nya ubah. Primary border. Terus teksnya jangan lupa. Ini kalau masih lihat di sini selection color tuh berarti warna yang ada di layer ini ya. Yang ada di layer ini. Atau kalian juga bisa pencet Ctrl, terus klik tulisan statusnya. Kita rubah ke yang sesuai di sini, yaitu primary main. Ini jangan lupa samain. Nah, setelah itu masih tetap di layer text, kita ubah corner radiusnya yang sebelah kanan ini menjadi 6. Nah, contohnya jadi kayak gini ya. Ini bisa buat status atau macam-macam gitu loh. Setelah ini beres, yang bagian 1, kita geser lagi ke bagian 2. Nah, kita duplikat lagi biasa. Pencet Ctrl D biasa. Nah, setelah ini kan ada banyak layer teks nih. Kita ubah yang paling atas, kita ubah namanya text spasi garis miring primary. Yang ini sukses. Ini warning. Danger, dan satu lagi info. Nah, udah kan? Udah dirubah semua namanya, yang layer sebelah sini, yang sebelah kiri. Kita pilih yang teks suksesnya. Kita rubah warnanya di sebelah panel nih, sebagian ada ini, bagian ini selection colors. Ada 3 warna kan? Benar. Terus ubah warna sesuai dengan pasangannya. Jadi kalau kita cek yang border ini, klik lagi
Kita ketik apa? Ketik aja sukses. Nah, ini border. Ini sukses, ini main. Ini sukses surface. Nah, jadi berubah warnanya. Dan kita ulangin langkah-langkahnya sesuai yang di sini ya, sesuai nama yang di sini. Klik aja, nanti pilih di selection color-nya ya, jangan satu-satu. Jangan klik satu-satu 2 kali gitu maksudnya. Panjang. Jadi kalau kita klik satu, dia langsung udah kepilih nih semua warna yang ada di dalam kotak ini. Gitu. Ini danger. Oke, beres. Sampai di sini teman-teman masih bingung nggak? Kalau misalkan nggak bingung, biasa emoticonnya bebas, bisa kirim emoticon. Oke, setelah beres yang bagian kedua, kita yang ke bagian ketiga. Nah, kita cek lagi nih, pakai yang kemarin plugin kontras itu, biar kita ketahuan dia tuh layak baca atau enggak gitu. Tuh, yang kita perhatikan cuma rasio yang AA aja ya, nggak perlu sampai A3. Oke. Nah, kita lihat yang sukses. Oh, dia fail nih. Sama yang warning. Tuh, dia fail. Nah, kita ngerubah warnanya yang asalnya sukses main. Kita ubah ke sukses yang di press aja. Sama yang warning juga, kita ubah ke yang press. Nah, dia udah kan, udah berubah warnanya. Jadi hukumnya tuh, tulisan ini harus lebih jelas ya, tulisannya dibanding background-nya gitu. Misalkan tadi yang press ini kita ganti ke hover, dia kurang gelap gitu tulisannya. Jadi istilahnya apa ya, nyaru gitu nanti buat di website atau di mobile. Jadi kita pakai yang lebih gelap aja. Oke, kita close pluginnya, kita geser ke bagian 4. Nah, kita bikin variannya. Nah, ini kalian kan belum pernah coba tuh bikin varian. Nah, di sini kita buat ya. Caranya, kita drag semua nih ke 5 layer ini, ke 5 teks ini. Setelah itu kita create multiple component. Create multiple component di mana sih? Ada di sebelah kanan, di atas ya. Tuh, ada create component di sini yang gambarnya ketupat. Yang mirip ketupat. Klik tanda panah, jadi di bawah icon yang mirip ketupat, klik. Nah, ini ada 3 nih, create component, multiple, sama component set. Bedanya apa? Kalau create component tuh dia cuma bikin satu aja. Kalau create multiple component, dia yang kita pilih ini, dia jadi salah satu komponen. Kalau component set, dia merubah ke 5 ini jadi satu set gitu. Gimana ya? Kita bikin contoh aja deh. Kalau create komponen biasa, nah dia jadi satu nih. Tuh. Dari satu komponen tuh ada 5 gitu. Kalau kita buat multiple komponen, nah 5-5-nya jadi komponen gitu, jadi komponen utama gitu. Kan kalau create komponen set, dia udah jadi namanya jadi teks, cuma dia punya properti gitu. Nah, ada info, ada danger. Kita bikin contoh lagi.
Kalau create komponen biasa, kalau kita copy paste, dia nanti bakal berubah. Kan bakal ngikutin gitu. Juga kalau misalkan bikin komponennya satu gini, kita nggak bebas buat ngerubahnya gitu. Nah, buat ngebatalin, klik kanan, terus mana di fetch. Nah, kalau misalkan create multiple komponen, kita ini aja, Ctrl C, dia sama aja, cuma tadi kalau di paste tuh hanya satu ini aja ya, satu tag aja, nggak semuanya gitu. Sedangkan kalau tadi di buat komponen set, kita klik copy paste yang paling atas, yang primary, kita paste, dia nanti bisa dirubah-rubah di sini ya. Tergantung statusnya kalian mau apa. Tapi kita ngikutin ini dulu aja. Kita create multiple component. Setelah itu ada tulisan combine as variant. Sebelah kanan ini kita klik. Nah, di variant sama sih kayak yang set tadi. Cuma ini buat lebih bikin satu-satu gitu. Nggak semuanya. Nah, kita rubah namanya property 1 jadi state. Terus kita rubah propertiesnya dari primary, sukses, warning, danger, sama info. Cara ngerubahnya, kita klik yang ada gambar setting ini, edit property ini. Terus kita susun satu-satu, tinggal drag aja. Misalnya kan primary taruh atas. Ada kayak tanda burger menu ya. Kita geser aja ke atas. Sukses. Warning, danger, info. Gampang kan kalau buat yang di sini. Ini berlaku buat apa sih, Kang? Ini berlaku kayak buat bikin status seperti contohnya bentar, agak berat sih aplikasinya. Nah, contohnya buat ini ya. Kalau misalkan ada status dalam proses, ada pending, dan macam-macam. Ada yang buat ditolak sama selesai. Itu gunanya text atau batch ya. Nah, kita lanjut yang kedua ya, yaitu akordeon. Nah, akordeon tuh kayak bikin ini sih, menulis gitu. Nah, jadi ini tuh buat bermanfaat untuk mempersingkat konten yang panjang, sehingga user tuh bisa lebih mudah gitu dalam ngelihat. Nah, di sini juga nanti kalau kalian buka yang dari akun ini, nanti bisa kalian nih kayak kumpulan komponen yang telah dibuat tuh kayak gimana contohnya. Tapi ini berupa gambar ya, kalian nggak bisa copy paste
cara ini, cara materi gitu. Jadi kalian harus bikin satu-satu. Oke. Nah, kita bikin akordeon tuh kayak contoh tadi, kayak buat nyembunyiin gitu ya, kayak hide and seek gitu. Nah, kita bikin dulu elemen dasarnya, pt, terus ketik akordeon title. Setelah itu kita ubah tulisannya jadi teks M medium. Terus ubah warnanya ke neutral 100. Terus kita bikin grup alias Ctrl G. Nah, udah ada tulisan grup 1 ya di sini. Atau kalian bisa klik kanan, terus bikin group selection. Terus kita ubah namain si grupnya jadi akordeon item tertutup. Nah, setelah itu masih dalam grup yang sama, kita udah klik yang grup ini, kita shift A, bikin auto layout. Nah, di sini ada auto layout panelnya, kita rubah nilai-nilainya yang ada di sini ya. Auto layout panel ini kita rubah spacing between item tuh yang mana? Yang tengah ini. Kita rubah jadi 8. Padding atas bawahnya kita ubah jadi 10. Kiri kanan kita ubah jadi 16. Terus 3 garis birunya kita pindahin ke left center. Tengah tapi di kiri ya. Kita geser lagi ke bawah. Terus di fill panel ini kita masih ini ya, masih di dalam akordeon ini ya. Di layer ini kita rubah warnanya jadi neutral 10. Terus kita pencet shift I. Atau kalian pengen buka aset panelnya bisa lihat di sini. Kita cari. Oh iya, karena dia butuh icon ya. Sedangkan kita waktu itu belum nyampe icon yang di sini. Nah, di icon ini kita gampang ya, ngambil dari Figma Community. Nah, kita ambil icon-icon yang ada di sini, di paste aja ya ke sini, ke playground ini. Atau kalau kalian buka, sebentar. Kita ngambil dari sini, Ctrl C, terus kita masukin. Nah, ini udah semua udah jadi ini ya. Udah jadi komponen. Kita lanjut ke yang akordeon tadi. Diklik juga, biasa layernya.
Terus kita pencet Shift I, cari komponen di sini, terus kita cari nama ikonnya chevron. Nah, temu. Klik. Nah, udah kan dia masuk tuh. Atau kalian bisa cari aset di sini, terus kita ketik chevron, nanti dia muncul juga. Kita di drag aja ya, dipilih, diklik, terus di drag ke sini. Nah, sama aja. Terus kita resize ikonnya, kita hapus satu. Kita resize jadi 16 ya, ukurannya. Nah, ikonnya kan gepeng. Biar nggak gepeng gimana sih? Asalnya kan tadi 20. Kita diklik aja nih constraint-nya. Biar sama ya, kalau kita klik 16, dia berubah juga 16, gitu. Nah, setelah nomor 6 udah beres, dan resize iconnya udah 16 kali 16, tuh 16 kali 16 ada tulisannya. Seleksi teksnya kita ubah propertinya ke fill ya, jangan lupa. Ubah ke fill. Terus kita resize ininya, klik lagi, kita pindah ke layer dulu, kita klik layer yang accordion item ini, kita rubah tingginya jadi 460. Width-nya 460 gitu. 460. Nah, tapi ini auto layout sih, bebas ukurannya, terserah kalian gitu, mau gimana. Nah, kalau udah bagian pertama, kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini kita bikin yang kedua ya. Yang ada apa namanya? Yang ada tulisannya gini nih. Oke, kita lanjut bikin yang kedua. Kita kontrol D lagi, komen ke bawah. Terus kita ganti nama si accordion item tertutup ini jadi trigger. Terus kita pilih icon yang di sini ya, yang chevron ini, klik. Kita ubahnya ada di sini, di sebelah kanan. Ada icon panel, kita klik, kita pilih chevron yang up. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau cari icon juga, kalau bisa copy paste, daripada kalian capek-capek harus harus capek-capek ngetik di sini kan. Kemarin aku ngajarin pakai Iconify ya. Daripada pakai Iconify satu-satu, mending cari yang udah ada terus kalian paste aja gitu. Di community banyak kok icon-iconnya, cuma ya terbatas. Tapi kalau mau pakai Iconify untuk satu-satu boleh juga. Caranya kita klik di sini ya, tadi chevron. Nah, ini ada kan. Pilih satu. Terus kita import as komponen ya, jangan import as frame. Kita bikin jadi komponen gitu, biar lebih lebih enak gitu buat ngubah-ngubahnya. Nah, ini udah ada nih satu kan. Kalau kalian pengen cari yang sama style chevronnya, kalian bisa filter, terus kalian bisa milih nih icon yang kalian pengen ada di mana gitu. Biasanya tuh ada hero icon di sini. Nah, ini hero icon. Kita klik yang solid atau ini. Nah, ini ada nih. Ini kita hapus saja. Kita klik satu-satu tapi ya,
kita import as komponen 1, ini 1 gitu. Tapi ya apa namanya, makan banyak waktu sih. Tapi kalau kalian gabut ya boleh-boleh aja import satu-satu gitu. Oke, hapus lagi. Oke, balik ke akordion. Kita udah merubah iconnya. Nah, sekarang kita bikin konten bodinya ya. Kita buka klik teks di sini. Pencet T. Terus kita tulis saja di sini, copy paste yang ini ya. Nah, karena ini panjang nggak apa-apa, bisa ditarik ke kiri. Kita rubah teksnya jadi M regular. Terus kita ubah warnanya jadi neutral 90. Terus kita klik Shift A. Terus kita rubah lagi juga di auto layout-nya, di panel auto layout 8. Left bottom and right 16. Kita ubah dulu padding top-nya 2. Nah, ini kan ada padding kiri, bawah, sama kanan ya. Oh, yang topnya 2 kita ubah juga. Nah, kalau kalian klik individual padding ini, nanti dia ada 4 sisi ya. Buat kiri, kanan, atas, sama bawah. Jadi kita tadi ubah yang atas 2, yang kiri 16, yang kanan 16 juga, dan yang bawah 16 ya. 16, 16, 16, dan 2. Terus kita warnain background-nya jadi neutral 10. Terus kita klik nama, ganti nama, Ctrl R menjadi konten. Terus kita rubah teks yang di sini, kita ubah jadi fill ya. Nah, setelah itu kita klik lagi, kita panjangin sampai ukuran yang di atas ini. Tapi kalau mau kalian geser aja ke atas dikit aja. Samain sampai ada garis merah ya. Sampai ada garis merah ini. Tuh. Berarti udah sejajar. Ini kita geser lagi aja. Samain sama yang sebelah kanan ini batasnya. Nah, ini ada apa namanya, kalau kalian lihat ada titik-titik ya di sininya. Kalau udah pas tuh. Berarti dia udah pas. Nah, terus ada alternatifnya juga. Kalian bisa baca aja nanti yang bagian 11. Nah, terus kita gabungin nih, lanjut ke yang menyatukan trigger sama konten. Ini trigger ya, biasa, sama konten. 2 ini ya. Dipilih 2 layer ini, konten sama trigger. Terus kita Shift A. Nah, terus kita ubah di ininya jadi 0 ya. Kalau misalkan makin besar angkanya semakin lebar. Udah jadi 0 biar mepet banget. Nah, kalau udah masih dalam keadaan seleksi ini, kita ubah namanya jadi akordion item terbuka. Nah, masih dalam posisi yang terbuka, klik enter.
ininya wajib fill ya, harus udah di fill gitu. Kita cek apakah dia udah di fill semua. Contohnya dia udah di fill atau belum, kan dia auto layout ya, responsif gitu. Nah, lanjut ke bagian ketiga. Kita bikin komponennya. Kita bikin komponen keduanya, dipilih. Nih, accordion item terbuka sama tertutupnya dipilih. Terus bisa pencet Alt H ya kalau kalian di Windows, kalau di MacBook pakai Option. Kenapa? Buat nyamain ukurannya ya. Kalau misalnya kita pisah, nah, dia otomatis di tengah ya. Misalnya kalian di sini, ini kita drag Option H atau Alt H, dia otomatis di tengah. Kita tinggal geser lagi aja. Nah, ini bisa dinaikin turunin untuk space ininya ya. Jarak antara yang tertutup sama terbuka. Udah, kalau gitu kita pilih lagi. Terus kita create multiple komponen. Atau tadi aja langsung ya buat set ya. Kita set aja. Nah, dia udah berubah nih. Properti satunya kita ubah namanya jadi state. Terus kita atur posisinya terbuka dan tertutup di atas, terbuka di bawah. Oke. Bagian 3 agak bingungin, atau teman-teman ada yang masih bingung, karena ya emang ini harus dibaca sama praktekkan berkali-kali sih. Tapi asli ini kalau kalian sudah ngerti tuh jadi memudahkan kalian gitu untuk bikin web design. Ada kok, ini lagi direkam, nanti saya kirim juga. Nah, lanjut kita ke bagian 4. Nah, ini agak pusing ya. Ini bikin boolean values. Jadi kita contoh ya. Komponen tertutup ini kita klik. Kita paste. Nah, ini kan ada state 3 nih. Kita tarik aja ke bawah sampai dia ngerubah apa namanya? Harusnya berubah jadi ketupat, tapi bukan ikon ketupat sih, lebih ke kotak gitu. Contohnya ya, kita copy paste. Nah, ini kalian bisa ngerubah nih boolean tuh kayak seperti ini ya. Ini pas ketika tertutup, ini pas ketika terbuka gitu. Ini kepake buat apa sih, Kang? Ini kepake kalau kita buat bikin tampilan yang ada height-nya. Mana ya contohnya? Nah, ini contohnya kalau misalkan ini ya, kalau kita ditutup, dia nanti bakal naik ke atas, data-data ininya nggak ada gitu. Mana yang dibuat tuh?
Ya pokoknya buat nge-hide sih, buat nge-hide data yang ada di bawah. Kalau misalkan kita klik tutup ini, dia nanti data-data kayak nama debitur dan cabangnya tuh ketutup gitu, hilang. Kalau diklik buka ya datanya muncul ke bawah gitu. Oke. Nah, untuk biar gampang, variannya kita ubah nama state-nya jadi ini ya. Jadi tertutup di sininya. Tertutup. Terus kita ubah namanya juga bisa di sini. Name properties-nya off. Salah. Ini on. Tertutup jadi off. Nah, kalau dirubah jadi on off, Figma tuh ada otomatis ya. Kan kalau tadi kita klik tuh apa namanya? Harus milih satu-satu ya. Tapi karena dia udah punya booleannya, kita ubah jadi on off. Karena cuma punya 2 pilihan, dia berubahnya jadi toggle. Jadi kalau kita klik, nah, jadi nggak usah pilih-pilih lagi tadi kayak ke bawah gitu. Itu dipilih kalau misalkan banyak variasinya ya. Tapi kalau cuma variasinya cuma ada 2 ini, ya dibikin on off aja sih. Gitu. Oke, lanjut yang ke bagian kelima. Nah, ini sekarang kita bikin yang namanya organism. Nah, ini kita pilih dulu ya. Kita pencet Shift Option atau Shift Alt. Bikin sampai 5. Nah, ini kan jajar, kita pilih, kita bikin auto layout ke Shift A. Terus kita bikin 0 aja. Nah, mepet kan? Terus kita ubah nama yang frame-nya. Kita ubah namanya jadi accordion group. Oke. Terus kita enter biar bisa nge-select semuanya. Nah. Atau bisa satu-satu. Kalau di dalam accordion group ini kita klik satu-satu biar kepilih layernya. Terus kita ubah jadi fill, jangan lupa. Terus pilih lagi accordion group ini. Kita rubah corner radiusnya jadi 6. Terus cek box clip content ini ya. Ini gunanya apa sih Kang? Kalau misalkan nggak di checkbox, dia masih tetap tajam walaupun radiusnya udah ditinggiin nih ke 100. Tapi kalau kita klik, nah dia jadi kepotong gini. Tapi kalau enggak ya nggak ngaruh, harus diklik. Bukan 6. Geser lagi. Nah, di panel sebelah kanan constraint yang resizing ini, mana ya? Nah, ini nih. Kita ubah property fix-nya ini jadi hook ya. Udah ya.
Terus kita ubah di auto layout-nya, kita ubah ganti ke 1 dulu. Terus kita ubah warna background accordion group menjadi neutral 40. Nah, tidak ada garisnya tuh. Nah, setelah udah, kita bikin komponen ya. Bisa Ctrl Option K atau kalian klik aja nih tanda ketupat di atas ini. Nah, sudah. Setelah itu, yang ke-16 tuh pilih akordeon ketiga. Nah, yang ini nih. Kita ubah menjadi on. Nah, jadi ini kalian kalau misalkan udah jadi grupnya ini, kalian bisa paste. Udah, kalian bisa tutup atau kalian bisa ubah sesuka hati gitu. Kalau kalian pengen ngerubah warna kan, pengen warnanya kalau dibuka, pengen ada background-nya lebih terang gitu, atau background-nya pengen warna biru, bisa. Bukan satu-satu ya, bukan ngerubah satu-satu di sini. Gimana ya? Nah, bukan ngerubah satu-satu di sini ya, capek kalau ngerubah satu-satu di sini. Buat bagian yang terbukanya aja. Jadi kita langsung yang ke bagian yang ada garis ungunya ini tuh disebutnya data master ya. Kalau kalian bingung di data masternya, kita ubah aja warna fill yang di sini nih. Kita ubah jadi neutral, misalkan surface yang primary ya. Nah, udah berubah semua. Terus kan yang atas juga pengen dirubah, bisa pakai yang surface gitu. Tapi kalau dia di off, ya dia berubah warnanya jadi putih gitu. Ingat, data masternya bisa ngerubah semuanya ya. Jadi kalian nggak usah klik satu-satu buat ngerubahnya. Oke, lanjut yang buttons, alias tombol. Ngomong-ngomong yang kedua ini aman nggak? 2.2. Kalau aman, boleh kasih emotnya dong. Kalau misalkan kalian bingung juga nanti kalian bisa lihat rekamannya deh. Aman. Oke, lanjut ya ke yang button. Nah, ini agak panjang karena nanti bakal hasilnya kayak gini ya. Nah, kalian kan kemarin diajarin bikin tombolnya tuh cuma satu aja ya. Nggak bikin beberapa varian gitu. Karena ya buat pemula aja. Nah, di kali ini kita bikin beberapa varian. Jadi banyak macam-macam ya. Dari tipenya, ukurannya, terus variannya ada primary, secondary, dan lain-lain, sama state-nya gitu. Nah, ini ada cheat sheet-nya juga, kalian bisa nyoba. Nah, lanjut ke bagian pertama. Kayaknya ini button agak lama dan bakal jadi yang terakhir sih buat materinya. Sisanya kalian ada banyak, bisa baca di rumah juga, dan bisa langsung dikerjain. Habis button kita lanjut untuk ini ya, cari referensi di Figma untuk pembuatan website kalian. Kita bisa pakai Figma Community atau pakai plugin. Oke, lanjut yang ke button. Yang pertama kita bikin dulu di playground satu ini. Kita bikin teks, tulisannya button. Terus ubah ke teks medium, ini udah. Terus jadi shift A lagi. Nah, kan kalau udah shift A ada jaraknya nih. Kita rubah
Kita ubah jadi 4 ukurannya. Terus paddingnya 616. Padding around item. Ini tuh topnya 6, ininya 16 ya. Tuh. Terus align-nya center-center, sudah di tengah. Terus kita rubah namanya, yang frame ini kita ubah jadi button item text normal. Terus jangan lupa kasih radius 6. Terus kasih warna background-nya. Kalian rename. Terus teksnya kita rubah ke neutral 10. Nah, kalian kalau udah buat ini shadow yang yang akan kasih minggu kemarin, ini bisa ini ya buat bikin style juga nih. Jadi ada 3 berbayangan yang berbeda kalau kalian lihat. Nah, ini pentingnya kalian harus ngikutin dari awal, baca stepnya dari awal. Nah, ini di sini ada nih. Kita pilih efek buttonnya shadow 1. Kalau kalian belum wayah, nah kudu bikin dulu style shadownya gitu. Kalau akan udah, jadi kita tinggal klik aja shadow 1 di sini. Tidak ada bayangannya, tapi kalau kalian lihat secara detail perbedaannya lumayan bayangannya. Nah, setelah itu cari lagi aset di sini. Di panel sebelah kiri, cari namanya bookmark. Oh, ada. Oh, ada. Drag and drop, geser. Kita ubah warnanya dulu, yang 90 jadi 10. Terus kita ubah ukurannya ke 16. Nah, terus kita bikin yang untuk text only, kita duplikat ke bawah. Cari name. Text only normal ya, ngikutin. Terus delete icon bookmarknya. Hapus. Sama satu lagi kita bikin yang icon only. Kita duplikat lagi yang paling atas. Kita rubah lagi namanya icon only. Terus kita hapus tulisan buttonnya. Terus kita ubah ukurannya menjadi 20. Nah. Terus untuk yang icon ini khusus ya, paddingnya kita ubah ke 6 semuanya. Nah, jadi kita punya 3 ya, 3 tombol, yaitu yang ada icon sama teks, teksnya aja sama iconnya aja. Nah, kita geser ke bawah. Nah, kita bikin nih
state-nya kita drag semua nih 3 tombol ini, terus bikin semua kiri ya, rata kiri. Kalau misalkan kalian kayak gini, ini yang misal gini, nggak apa-apa, di drag aja. Nanti kalian bisa pencet alternatif A atau option A. Tinggal ini dijijirin aja sama ini. Nah, kalau udah kita rename semua. Di rename tuh kita ganti namanya current name, diklik. Terus kita garis miring, samain ya kayak di sini. Primary default. Rename. Setelah itu kita seleksi semua tombol ketiga ini, terus kita duplikat ya. Duplikat ke sebelah kanan. Nah, terus kita seleksi nih 3 yang udah di duplikat. Nah, di panel ini kita ubah warnanya ke primary hover. Terus kita ubah lagi namanya. Di match kita ketik default. Terus di rename to-nya hover, sebentar. Nah, dia berubah nih namanya udah ya. Jadi hover semua. Terus bikin lagi. Kita geser. Kita geser lagi. Nah, kita hilangin shadow efeknya. Terus kita ubah namanya. Button. Terus klik yang paling atas, kita buat grup, Ctrl G, terus jadiin Shift A, atau bisa langsung Shift aja, tapi kegedean nanti paddingnya. Terus ubah namanya button, icon text, normal, primary, fokus. Sama untuk tombol kedua juga, Ctrl G, terus Shift A. Kita rubah namanya yang frame ini. Ini juga sama. Nah, setelah itu di bagian yang ke-11 kita pilih semuanya yang fokus button. Kita rubah radiusnya jadi 7. Terus jangan lupa kasih stroke di sini. Kita mari fokus.
Terus kita naikin ketebalannya jadi 3. Aku hilang sebentar. Kalau misalkan nggak ada bayangannya, kalian bisa pilih ketiga ini, terus ubah ya padding di sininya. Kalau kalian lihat yang yang ke ini tuh mana ya? Aku nggak ada. Pokoknya nanti tuh ada kayak bayangannya, kita ubah aja di sini 2 atau 2. Nah, jadi nanti ada bayangannya ya. Atau mau satu-satu boleh. Pilih ini satu, ini satu. Nah, oh iya, tadi kan inside, ini ubah jadi outside ya. Terus kalau misalkan ada garis putih ini, kita hilangin aja paddingnya. Jadi 0, ini 0. Oke, lanjut yang step yang keempat, bikin press ya. Copy yang ketiga, kita duplikat lagi. Primary hover kita ganti ke yang press. Terus kita rename modal. Klik hover, ganti ke press. Salah deng, yang press ini harusnya. Maaf. Nah, terakhir kita bikin disable-nya. Duplikat lagi. Kita ubah color style-nya jadi neutral 30. Satu inside. Terus kita rubah namanya. Dah. Nah, sampai sini ada yang belum paham? Emang agak panjang dan rumit dan ngebosenin, tapi kalau kalian baca dan ngerjain satu-satu, kalian nemu cara baru sih, bakal apa ya? Bakal tertarik gitu. Ini karena ngejelasinnya online dan kalian pasti ngerasa bosan juga, jadi kalian wajib nonton videonya ya nanti ya. Tenang kok, ini sampai button aja, sampai beres. Nah, terus kita bikin nih yang keduanya. Ini ada macam-macam.
kita bikin yang secondary, outline, danger, dan lain-lain. Nah, kita select yang ke semua tombolnya, kita duplikasi ke bawah. Dalam masih keadaan ini, kita pencet R, ganti nama. Primary, kita ganti secondary. Terus pilih semua button yang baru ini ya, yang ke bawah ini. Kita ubah primary colors. Yang namanya primary kita ganti ke secondary semua ya. Ini kita ganti ke surface, kecuali fokus itu enggak. Surface. Mitra 10 kita ganti jadi main. Seleksi semua secondary hover sama fokus. Kita rubah jadi hover ya. Mitra 10 jadi hover. Terus yang press kita ubah neutral 10 jadi primary press. Nah, udah nih. Tinggal lanjut yang ke outline buttons-nya. Geser yang paling atas, jangan yang kedua. Duplikat lagi ke bawah. Kita rubah lagi namanya. Primary kita ubah ke outline. Terus pilih yang default. Kita ganti neutral 10 ke neutral 100. Primary main jadi ke neutral 10. Terus tambah stroke ya. Tambah stroke 40. Inside 1 ya. Nah, kita ganti yang bagian 6. Tekan enter biar kepilih semuanya. Terus ubah neutral 10 jadi 100. Over jadi 20.
Nah, udah, lanjut lagi ke yang paling atas, duplikat lagi ke bawah. Kita ubah namanya, jangan lupa. Primary ke danger. Nah, kita rubah warnanya ya. Primary main, kita ubah ke danger main. Hover kita ubah ke danger hover. Primary press kita ganti ke danger press. Ini yang fokus juga kita ubah ke danger fokus. Oh nggak ada nih. Bisa ke surface boleh. Nah, lanjut ke text button ya. Jadi seleksi semua secondary button atas ini. Bentar, biar nggak bingung, saya kasih nama deh, kasih judul. Oke, kita bikin ya, yang text buttonnya. Oke. Ubah nama. Secondary ke text. Terus yang bagian kelima, semua text focus button, terus kita klik enter, terus kita remove field-nya. Mana ya? Nah, kalian bisa pilih satu-satu buat milih ininya. Bentar. Ini kalian bisa nge-remove aja ya kalau untuk text button tuh. Nah, yang ada shadow-shadownya juga kalian bisa hilangin. Pokoknya tuh text button tuh cuma ngilangin warna background aja sih, sama warna stroke-nya, warna outline-nya gitu.
Nah, udah gitu kita bikin yang ukuran besarnya ya. Jadi semua tombol ini kita pilih, terus kita duplikat ke bawah. Nah, terus kita rename semua yang tulisan normal, kita ubah ke large atau ke big boleh. Samain deh, kita big button. Nah, udah di posisi keempat, kita kelima, tekan enter 3 kali, 1, 2, 3. Nah, ini teks yang medium, kita ubah ke L medium. Kita ubah ke L medium. Nah, terus ini kita bikin panel lagi. Kalau nggak usah sih, nggak apa-apa. Nah, ada yang sebelah sini nih. Nah, ini kalian boleh baca aja, tapi kalau saya biasanya pilih yang tombol-tombol besar ini dirubah manual aja gitu. Tapi kalau kalian pengen coba, bisa. Misalkan kita bikin page baru di sini ya. 2.3.1. Nah, ini kita copy paste yang ini, 2 ini. Kalau ada tanda gembok, diklik aja ya. Copy paste ke sini. Ini kita hapus dulu hasil buttonnya. Kita Ctrl X aja ya. Ctrl X, di cut. Terus kita paste di sini. Nah, setelah itu kita bisa baca ya, di sini ada plugin. Atau nanti aja kita terakhir menggunakan pluginnya. Nah, kita di sini pakai plugin baru namanya Radi ya. Tapi di sini kita klik Radi. Pilih snap radius. Terus klik radiusnya, tambah. Terus apply. Dan dia tuh nanti ngerubah ya. Asalnya yang 6 ini, kalau kita klik 0 ini, dia langsung jadi tajam. Langsung berubah semuanya otomatis. Tahu kalau kalian pengen rubah 6 aja nggak apa-apa gitu. Apply. Otomatis berubah ya semuanya. Nggak perlu satu-satu. Oke, kalau misalnya udah ngerti, kita copy paste lagi, masukin ke yang baru ini, yang lama.
Nah, kita pakai plugin Similayer. Oke, kita run. Coba geser aja. Nah, seleksi button icon text yang sebelah pojok kiri atas. Icon text primary default. Terus ada padding ya di sini. Kalau kita klik aja padding. Nah, klik. Terus kita klik select layer. Nah, plugin akan tertutup dan semua button kecuali icon only akan terseleksi. Nah, ini kalau kalian lihat nih ada ubah panel ininya ya. Kita ubah aja langsung ke 8. Tapi ukuran kanan kirinya 16. Nah, untuk yang icon only, klik lagi sama Similayer. Klik lagi padding. Nah, udah kepilih semua select layer yang ini. Wait, kenapa ke atasnya kepilih ya? Harusnya yang ini aja. Yang big doang. Oh, kita ubah jadi 10/10. Nah, oke, kalau udah kita bikin variannya. Nah, kita pilih semua tombolnya. Terus create multiple component. Terus combine as variant. Nah, kita ubah prototype-nya jadi type. Ini diganti size. Ini ada varian. Ini ada speed. Terus kita urutin icon text, text only, sama icon. Ini kita ubah. Primary, secondary, outline, render text, default, over, focus, plasma disable. Udah, kalian bisa copy paste, berubah misalkan ini buat tombol utama ya. Buat CP utama kita ubah misalkan icon mau pakai teks doang atau icon doang gitu. Terus warnanya juga kalian bisa ubah variannya.
Kalau misalkan itu tombol danger, ganti aja rubah. Terus ukurannya juga bisa diubah sama state-nya ya. Nah, di sini masih ada yang belum ngerti juga atau masih bingung. Nah, paling untuk hari ini kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, ini tutorialnya udah jelas juga. Jadi mau nggak mau kalian eksplorasi sendiri. Nanti kita buat mockup berdasarkan desain sistem yang kalian buat di sini ya. Dan ingat, ini saya juga udah kasih contoh. Kalau kalian buka yang kedua, ketiga ini, dan udah di copy paste, ini kalian udah dikasih contoh untuk kayak bikin sign up-nya, loginnya seperti apa, sama product detail page-nya. Jadi apa ya? Kalian ngambil komponen-komponen yang kalian buat yang di sini ya, yang udah dibuat. Nah, untuk buat ininya untuk cari referensi, kalian tetap di yang page yang sama ya, bisa tambah di bawah, misalkan referensi mockup. Kalian bisa klik logo ini, dunia. Kita bisa misalkan nyari apa ya, landing page. Ini di community ya. Ini cheat juga buat kalian. Nah, kalian di sini cari nih yang pengen kalian samain itu yang mana. Misalkan ini buat yang furnitur gitu, atau enggak yang kemarin tuh yang saya ingat tuh Miramen itu ya. Kalian bisa nih pilih-pilih di sini. Nah, klik terus open Figma. Terus kalian pilih di project yang mana. Nah, ini kan banyak nih. Tuh. Dan ini ada contoh-contohnya ya, kalau misalkan dia di desktop kayak gimana, kalau di tablet atau iPad kayak gimana, kalau di handphone tuh kayak gimana. Jadi ini bisa kalian copy paste. Misalkan yang example 1 ini, kita copy paste. Masukin ke sini. Nah, terus kalian bikin aja ini, kalian tinggal ganti sama desain sistem yang kalian buat. Contoh, ini kan, nah kalau masih ada tanda kotak instan gini, klik kanan, terus detach ya, kita reset. Nah, ini kan tombolnya masih tombol dari mereka nih. Kita punya tombol sendiri kan, tadi kita buat, misalkan yang ini, kita copy aja. Nah, kita masukin ke sini, CTA. Misalkan dia warna ungu, ya udah kita misalkan ubah aja namanya, samain. Ini misalkan nggak ada ikonnya, kita ganti teks aja. Terus ini watch only misalkan, watch video. Ikonnya kalian ganti sendiri, bisa klik di sini. Udah kalian tinggal ngerubah-ngerubah yang ada di mockup-mockup yang ada di community gitu. Kalian bisa berkreasi sendiri, atau mau cari referensi di sini juga bisa. Di sini banyak kok untuk referensi buat website kalian. Ingat, untuk bikin website buat kalian cukup ATM ya, amati, tiru, sama modifikasi. Jadi kalian modifikasi aja yang udah ada,
atau tiru juga boleh gitu. Atau mau combine misalkan dari beberapa website kalian combine jadi satu, itu boleh. Nah, paling kalau dari Akang cuma itu aja sih. Saya cuma Akang pengennya kalian baca full ngerjain dari sini ya. Dari tipografi sampai 3.3. Nanti kalau misalkan ada kesulitan boleh tanyakan juga. Sama kalian nanti mindahin referensi mockupnya yang di sini. Gak apa-apa sebanyak mungkin. Kalian ganti tombol-tombol atau yang ada di sini chart yang kalian punya sama yang kalian ya. Gitu, sama yang kalian buat. Mungkin kalau dari Akang itu aja sih. Siapa tahu ada yang masih bingung, ada yang ingin bertanya, mangga. Silakan dimanfaatkan untuk bertanya karena kita akan mulai masuk ke mock up ya, project UAS-nya. Siapa tahu ada yang masih belum paham. Oh iya, sama teman-teman juga kalau kalian bingung mau cari lo-fi di mana, kalian ketik aja nih di community lo-fi. Nah, nanti banyak nih wireframe kit-nya kayak gimana. Nah, misalkan kalian nemu ini, ini udah ada komponennya jadi kalian enak. Tinggal copy paste aja ke yang kalian buat tadi. Nah, terus kalau kalian pengen buat, usahakan kita frame-nya yang desktop ya. Yang ukurannya 1440 kali 1024. Nah, ini kalian tinggal ini sendiri sih. Kreasi sendiri maunya gimana gitu. Misalnya ada foto di sini. Sebenarnya banyak sih untuk cari-cari lo-fi di sini gitu. Sok, mangga kalau ada pertanyaan. Atau mungkin dari Pak Irfan ada sepatah kata. Oke, cukup berarti? Kayaknya sih nggak ada yang bertanya ya, udah cukup. Cukup berarti Pak, berarti nanti saya lihat nih hasil-hasil yang di sistem mereka. Betul, minggu depan kita lihat. Kalian lo-fi-nya ya, atau mau langsung hi-fi boleh. Kalian cari referensi aja di sini. Langsung mock up soalnya nggak ada waktu lagi. Mereka harus mengerjakan. Jadi minggu depan itu langsung mock up, Pak. Oh, boleh. Lo-fi. Wah, mantap nih kalau udah langsung mock up. Langsung mock up. Minimal satu alternatif 3 page. Jadi ada 3 alternatif. Nanti kita bantu pilihkan mana yang cocok untuk UKM-nya pada saat presentasi. Oke, berarti minggu depan udah presentasi final berarti ya Pak ya? Ya baru ini sih. Ya mock up lah, baru mock up. Oke. Nanti ada presentasi finalnya yang sudah online, Pak. Oh, oke. Yang Yang udah di pertemuan 16 UAS. baik.
Iya. Oke deh, kalau gitu, kalau dari Akang cukup sekian. Tolong dimanfaatkan materi-materi yang Akang kasih. Karena ini jujur, desain sistem ini kalian bisa jual juga kalau kalian pengen. Asal kalian bikin yang rapi dan ngikutin step-stepnya. Bisa buat tambahan jajan juga. Sama tolong dipelajari buat bikin mockup kalian. Oke, dari Akang cukup. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan selamat mengerjakan materi UAS-nya. Mangga dikembalikan ke Pak Irfan. Iya, makasih Kang Rui, makasih banyak nih, ilmunya sangat bermanfaat. Baik teman-teman, kita sudahi saja, sampai ketemu minggu depan, hari Rabu, kita presentasi Lo-Fi ya, mockup, 3 alternatif, calon desain project UAS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, sami-sami Pak Irfan. Terima kasih teman-teman sudah hadir.